Ini adalah kisah legenda tentang hilangnya Desa Ranjaya mulai menyebar. Namun tak ada yang tahu penyebab sebenarnya. Hingga bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda bernama Jaka Taruna, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan desa itu, justru mengalami mimpi-mimpi aneh yang terus memanggilnya ke sana. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Ki Darmawijaya, seorang pertapa bijak yang mengetahui rahasia di balik peristiwa misterius tersebut. Dengan berbagai petunjuk dari kitab kuno dan simbol-simbol yang tersembunyi, Jaka mulai mengungkap bahwa Desa Ranjaya tidak benar-benar musnah, melainkan tersegel dalam dimensi lain akibat kutukan leluhur yang telah lama dilupakan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah lembah yang tersembunyi di antara perbukitan berkabut, terdapat sebuah desa bernama Ranjaya. Desa ini telah berdiri selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Penduduknya hidup dalam kedamaian, bercocok tanam, dan berdagang hasil bumi dengan desa-desa tetangga. Namun, suatu pagi, sebuah kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Desa itu lenyap tanpa jejak. Orang-orang yang datang ke tempat di mana desa itu seharusnya berada hanya menemukan tanah kosong yang tertutup kabut tipis. Tidak ada rumah, tidak ada ladang, dan tidak ada satupun tanda bahwa kehidupan pernah ada di sana. Hanya hutan yang sunyi dan udara yang terasa aneh. Seolah-olah waktu telah berhenti di tempat itu. Desa-desa tetangga gempar. Penduduk yang biasanya datang untuk berdagang terkejut melihat tidak ada satupun bangunan tersisa. Beberapa orang berani memasuki area tersebut, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan misteri ini. Namun, mereka hanya mendapati tanah yang lembut, seolah-olah baru saja digali, tanpa jejak kehidupan sedikitpun. Seorang pengembara tua bernama Paman Suta mengklaim bahwa ia melihat kabut pekat turun dari langit malam sebelum desa itu lenyap. Ia mendengar suara aneh dari dalam kabut, seperti bisikan makhluk yang tidak kasat mata. Namun, ketika ia mencoba mendekat, kakinya terasa berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Di pasar desa tetangga, berbagai teori mulai beredar. Beberapa orang percaya bahwa desa itu telah ditelan oleh bumi sebagai hukuman dari para leluhur. Yang lain berspekulasi bahwa ini adalah perbuatan makhluk halus yang telah lama menghuni wilayah tersebut. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi ketakutan mulai merayapi hati semua orang. Seorang dukun tua, Mbah Kartowiryo, mengatakan bahwa hilangnya desa itu bukanlah kejadian biasa. Ia bercerita bahwa dahulu kala, desa itu pernah membuat kesepakatan dengan roh penjaga tanah. Jika mereka melanggar perjanjian, maka desa mereka akan diambil kembali. Namun, tidak ada yang tahu pasti kesepakatan apa yang dimaksud, atau apakah legenda itu benar adanya. Beberapa penduduk desa yang kehilangan sanak saudara di desa yang hilang itu mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah angin kencang yang tiba-tiba bertiup dan suara aneh yang datang dari kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi tetapi tidak bisa. Penjaga hutan yang tinggal tidak jauh dari lokasi juga melaporkan bahwa hewan-hewan di sekitar wilayah itu bertingkah aneh. Burung-burung enggan mendekati tempat tersebut, dan binatang liar yang biasanya sering berkeliaran di hutan sekitar tiba-tiba lenyap. Seakan-akan alam pun menghindari wilayah itu. Beberapa petualang nekat mencoba memasuki area yang kini kosong itu pada malam hari. Mereka membawa obor dan peralatan, berharap menemukan petunjuk. Namun, yang mereka temui hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Beberapa di antara mereka bahkan melaporkan bahwa mereka merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pihak kerajaan akhirnya mendengar berita ini dan mengutus sekelompok pengawal untuk menyelidiki. Mereka datang dengan kuda dan membawa alat-alat untuk menggali tanah, berharap menemukan jejak desa yang hilang. Namun, setelah berhari-hari mencari, mereka tetap tidak menemukan apapun. Desa itu benar-benar lenyap seperti ditelan oleh waktu. Tidak ada yang tahu apakah Desa Ranjaya benar-benar menghilang secara fisik atau masuk ke dalam dimensi lain. Tetapi satu hal yang pasti, kejadian ini menjadi salah satu misteri terbesar yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Hingga kini, tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Hilangnya Desa Ranjaya dalam semalam menjadi misteri yang semakin mengundang ketakutan. Penduduk desa-desa sekitar mulai dihantui mimpi buruk tentang bayangan hitam yang berdiri di tengah kabut, mengawasi mereka dengan mata kosong. Tidak hanya itu, beberapa orang yang mencoba mendekati area bekas desa mengaku mengalami perasaan ganjil, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Seorang pengelana bernama Jaka Taruna, yang dikenal sebagai pencari kebenaran,
memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan membawa perlengkapan lengkap, ia melangkah ke tanah yang dulunya merupakan desa Ranjaya. Ia memperhatikan bahwa tanah di sana terasa lebih lembut dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seolah-olah baru saja diaduk oleh kekuatan yang tidak terlihat. Saat ia menggali dengan tangan, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sisa-sisa anyaman bambu, seperti bagian dari dinding rumah yang terhapus dari keberadaannya. Tidak hanya itu, Jaka juga menemukan jejak kaki yang mengarah ke bagian tengah bekas desa, tetapi anehnya, jejak itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah pemiliknya menghilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau barang-barang yang tertinggal. Seakan-akan semua penduduk desa lenyap dalam sekejap, tanpa sempat membawa apapun. Ketika malam mulai turun, Jaka memutuskan untuk bermalam di lokasi tersebut. Ia menyalakan api unggun dan duduk di tengah kegelapan yang menyelimuti bekas desa. Angin berhembus perlahan, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari jauh. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas, hingga akhirnya terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Jaka segera berdiri dan menajamkan pendengarannya. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam kabut. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada apapun di sana. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia menarik pedangnya, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun, saat ia melangkah mundur, ia merasa tanah di bawahnya bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara langkah kaki yang berat. Jaka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Bayangan besar yang menyerupai sosok manusia, tetapi dengan tubuh yang lebih tinggi dan wajah yang tidak bisa dikenali. Sosok itu berdiri diam, hanya mengawasinya dengan tatapan kosong yang begitu mengerikan. Jaka berusaha melangkah mundur, tetapi tanah di bawahnya terasa semakin lunak, seperti pasir hisap yang mencoba menariknya ke dalam. Ia menguatkan hatinya dan mengayunkan pedangnya ke arah bayangan itu. Namun, sebelum pedangnya menyentuh apapun, sosok itu menghilang, seakan-akan hanya ilusi belaka. Namun, Jaka tahu betul bahwa yang ia lihat bukan sekadar halusinasi. Ia segera meninggalkan tempat itu, berlari secepat yang ia bisa. Saat ia sampai di batas hutan, ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kabut di sekitar desa yang menghilang perlahan-lahan membentuk wajah-wajah samar yang terlihat menderita. Jaka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat itu. Ketika ia kembali ke desa tetangga, Jaka menceritakan pengalamannya kepada para tetua. Mereka mendengarkan dengan wajah serius. Lalu salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Ki Wiradana, berkata dengan suara pelan, "Kau telah melihat mereka yang terperangkap di antara dunia kita dan dunia lain." Jaka yang masih bingung bertanya, "Siapa mereka? Dan mengapa mereka masih ada di sana?" Ki Wiradana hanya menggelengkan kepala. Itulah pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, desa itu tidak benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dengan kata-kata itu, Jaka merasa bahwa petualangannya baru saja dimulai. Ia tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran di balik desa yang hilang ini, ia harus menggali lebih dalam ke dalam legenda dan rahasia yang telah lama terkubur. Namun, ia juga sadar bahwa semakin dalam ia mencari, semakin besar pula bahaya yang akan ia hadapi. Setelah percakapannya dengan Ki Wiradana, Jaka Taruna tidak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata lelaki tua itu terus berputar di kepalanya. Desa itu tidak benar-benar menghilang, tetapi berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Apa maksudnya? Kemana desa itu berpindah? Dan yang lebih penting, siapa yang telah memindahkannya? Dengan tekad yang semakin kuat, Jaka memutuskan untuk mencari lebih banyak petunjuk. Ia tahu bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia harus memahami sejarah desa Ranjaya dan kejadian-kejadian aneh yang mungkin telah terjadi sebelumnya. Keesokan paginya, Jaka pergi ke perpustakaan desa tempat tersimpannya naskah-naskah kuno yang mencatat sejarah wilayah tersebut. Ia membuka lembaran-lembaran yang telah menguning, mencari referensi tentang desa Ranjaya. Matanya akhirnya tertuju pada satu catatan tua yang ditulis dengan tinta merah. Catatan itu berbicara tentang sebuah peristiwa aneh yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa pernah ada desa yang menghilang dalam semalam,
meninggalkan tanah kosong seperti yang terjadi saat ini. Jaka membaca lebih lanjut. Rupanya, desa yang hilang itu dulu dikenal sebagai Desa Banjar Lintang, dan penduduknya terkenal sebagai pemuja roh-roh kuno yang bersemayam di gunung dan lembah. Para leluhur mereka sering melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan dunia lain, tetapi suatu hari, mereka melanggar perjanjian suci dengan para penjaga gaib. Akibatnya, desa itu diserap ke dalam dunia bayangan, sebuah dimensi di mana roh dan manusia menjadi satu. Apa yang tertulis dalam catatan itu sangat mirip dengan apa yang terjadi di Ranjaya. Jika itu benar, maka desa Ranjaya tidak benar-benar hilang, tetapi tersedot ke dalam dunia lain. Jaka merasakan darahnya berdesir. Apakah para penduduk desa masih hidup di sana? Atau mereka telah menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata? Ia harus menemukan cara untuk menembus batas antara dunia manusia dan dunia bayangan. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana? Jaka kembali menemui Ki Wiradana. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu menarik napas panjang. Aku sudah menduga bahwa ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, katanya dengan suara berat. Jika benar desa itu telah berpindah ke dunia bayangan, maka hanya ada satu cara untuk membawanya kembali. Jaka menatapnya penuh harap. Bagaimana caranya, Ki? Ki Wiradana mengambil sebuah tongkat kayu dari balik pintu rumahnya, lalu mulai menggambar pola aneh di tanah. Di dekat perbatasan hutan, ada sebuah sumur tua yang telah lama ditinggalkan. Orang-orang takut mendekatinya karena dikatakan bahwa sumur itu adalah gerbang menuju dunia lain. Jika kau ingin menemukan desa Ranjaya, kau harus pergi ke sana pada saat bulan purnama. Jaka mengangguk. Ia merasa seperti berada di ambang sebuah petualangan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, ia menyiapkan perlengkapannya, obor, senjata, dan beberapa mantra pelindung yang diberikan oleh Ki Wiradana. Ketika bulan purnama akhirnya muncul di langit, ia berangkat menuju sumur tua yang disebut-sebut sebagai gerbang menuju dunia bayangan. Saat ia tiba di sana, sumur itu terlihat seperti sumur biasa, tertutup lumut dan dikelilingi oleh akar pohon yang menjalar. Tetapi begitu ia mendekatinya, ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Ia melongo ke dalam sumur dan melihat bahwa airnya memantulkan sesuatu yang aneh. Bukan wajahnya yang terlihat di permukaan air, melainkan bayangan desa yang samar-samar, seperti ilusi yang berusaha menembus kenyataan. Jaka mengambil napas dalam-dalam, lalu membaca mantra yang diberikan Ki Wiradana. Seketika, angin bertiup kencang, dan langit yang tadi cerah berubah menjadi gelap. Ia mendengar suara-suara berbisik dari dalam sumur, seolah-olah ada yang memanggil namanya. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke dalam sumur itu, membiarkan dirinya tenggelam ke dalam kegelapan. Saat tubuhnya menyentuh air, dunia di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di tepi sumur tua, melainkan di tengah desa yang tampak seperti Ranjaya, tetapi dalam keadaan berbeda. Langitnya berwarna ungu gelap, dan di kejauhan, ia bisa melihat bayangan-bayangan manusia berjalan perlahan tanpa suara. Desa ini masih ada, tetapi berada di tempat yang seharusnya tidak ada di dunia nyata. Jaka menyadari bahwa petualangannya baru saja dimulai. Ia telah memasuki dunia bayangan, dan sekarang ia harus mencari cara untuk membawa kembali desa Ranjaya sebelum semuanya terlambat. Jaka Taruna berdiri di tengah-tengah desa yang terasa seperti mimpi buruk. Langit berwarna ungu gelap berputar-putar seperti pusaran kabut, sementara bangunan-bangunan desa Ranjaya berdiri dalam keadaan sepi dan suram. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik angin, dan bahkan tidak ada cahaya matahari, hanya kegelapan samar yang berpendar dari tanah itu sendiri. Bayangan-bayangan manusia tampak berjalan pelan di kejauhan, tetapi mereka seakan tidak menyadari kehadirannya. Jaka mencoba mendekati salah satu bayangan itu. Sosok yang ia lihat lebih mirip ilusi daripada manusia. Wajahnya kosong tanpa ekspresi, tubuhnya tampak bergetar di antara wujud nyata dan transparan. Ia mencoba menyentuh bahu sosok itu, tetapi tangannya hanya menembus seperti menyentuh asap. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan desa Ranjaya yang ia kenal. Ini adalah sesuatu yang berbeda, dunia yang terjebak di antara cahaya dan kegelapan. Ia melangkah lebih jauh, mencoba mencari sesuatu yang nyata di antara ilusi yang mengelilinginya. Rumah-rumah tampak utuh, tetapi saat disentuh, dindingnya berubah menjadi bayangan yang menghilang dalam sekejap. Jalanan yang dulu dipenuhi pedagang dan anak-anak bermain kini
hanya berupa tanah kosong yang sesekali dipenuhi kabut tebal. Tidak ada tanda kehidupan yang nyata, hanya jejak keberadaan yang samar. Jaka mengingat kata-kata Ki Wiradana. Jika desa ini benar-benar tersedot ke dalam dunia bayangan, maka pasti ada cara untuk membawanya kembali. Namun, bagaimana caranya? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang masih bisa ia ajak bicara? Dengan penuh tekad, ia melangkah ke pusat desa, berharap menemukan jawaban. Di tengah desa, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah pohon tua berdiri kokoh di tengah alun-alun, dengan akar yang menjalar ke segala arah. Tidak seperti bangunan lain yang tampak semu, pohon ini terasa nyata. Saat Jaka mendekatinya, ia melihat ukiran-ukiran aneh di batangnya, seperti tulisan kuno yang hampir tidak bisa dibaca. Ketika ia menyentuhnya, pohon itu bergetar, dan dari balik akar yang menyebar, muncul sesosok lelaki tua dengan jubah hitam. "Siapa kau?" Jaka bertanya dengan hati-hati. Lelaki tua itu membuka matanya yang berwarna perak, memandang Jaka dengan tatapan tajam yang penuh rahasia. "Aku adalah penjaga batas," katanya dengan suara berat. "Dan kau adalah orang luar yang telah menembus dunia yang seharusnya tersembunyi." Jaka menelan ludah. "Aku datang untuk mencari desa Ranjaya. Aku ingin menyelamatkan penduduknya dan mengembalikan mereka ke dunia nyata." Lelaki itu tertawa kecil, tetapi ada kesedihan dalam nada suaranya. "Dunia nyata? Apa yang kau sebut nyata hanyalah satu sisi dari kebenaran. Desa ini telah lama terikat oleh perjanjian yang tidak bisa dihapus begitu saja. Mereka yang ada di sini tidak hanya terjebak, tetapi telah menjadi bagian dari dunia ini." Jaka mengerutkan kening. "Maksudmu mereka tidak bisa kembali?" Sang penjaga menghela napas panjang. "Ada cara untuk membebaskan mereka, tetapi itu tidak mudah. Kau harus menemukan sumber kutukan ini, sosok yang pertama kali membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia bayangan. Jika kau bisa menemukannya dan memutus ikatan yang menghubungkan desa ini dengan dunia ini, maka mereka bisa kembali." Jaka merasa tubuhnya menegang. Ia tidak menyangka bahwa penyelesaian masalah ini bergantung pada menemukan seseorang yang bertanggung jawab atas bencana ini. "Siapa sosok itu?" tanyanya. Penjaga itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah utara desa, di mana sebuah rumah besar berdiri dalam kabut pekat. "Di sanalah semuanya bermula. Temukan dia, sebelum kau juga menjadi bagian dari dunia ini." Jaka menatap ke arah rumah itu dengan penuh tekad. Jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa Ranjaya, maka ia harus melakukannya. Dengan langkah mantap, ia bergerak maju, memasuki kegelapan yang menanti di hadapannya. Langkah kaki Jaka Taruna terasa berat saat ia mendekati rumah besar yang diselimuti kabut pekat. Bangunan itu terlihat lebih kokoh dibandingkan rumah-rumah lain di desa ini, seolah tidak terpengaruh oleh dunia bayangan yang melahap sekitarnya. Dinding kayunya berwarna hitam legam, dengan jendela-jendela tinggi yang tertutup tirai usang. Atapnya yang menjulang tinggi tampak seperti menelan cahaya di sekelilingnya, meninggalkan kesan suram dan mengancam. Saat Jaka berdiri di depan pintu besar rumah itu, hawa dingin merayapi kulitnya. Pintu kayu yang tinggi dan kokoh tampak seperti belum pernah dibuka dalam waktu yang sangat lama. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, merasakan ukiran-ukiran aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Sebelum sempat mengetuk, pintu itu berderit perlahan, terbuka dengan sendirinya, seakan sudah menunggu kedatangannya sejak lama. Di dalam rumah, suasana lebih menyeramkan. Ruangan luas yang penuh debu dipenuhi dengan perabotan tua yang tertutup kain putih. Lilin-lilin yang sudah lama pada masih berdiri di sudut-sudut ruangan, sementara sebuah perapian besar di ujung aula tampak seperti pernah digunakan berabad-abad lalu. Jaka merasakan napasnya memburu. Ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar terbuat dari kayu eboni berdiri kokoh. Di atasnya terdapat sebuah buku tua yang tertutup rapat dengan tali kulit yang sudah mengeras. Jaka melangkah mendekat dan perlahan-lahan menyentuh buku itu. Saat jemarinya menyentuh permukaannya, suara lirih terdengar dari balik bayangan. "Kau akhirnya datang." Jaka tersentak dan berbalik. Dari sudut ruangan yang gelap, sesosok bayangan bergerak mendekatinya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang. Rambutnya abu-abu dan matanya tajam seperti belati. Wajahnya dipenuhi kerutan,
Tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa asing, bukan hanya kebijaksanaan, tetapi juga kepedihan yang mendalam. "Siapa kau?" tanya Jaka dengan suara waspada. Lelaki itu tersenyum tipis. "Namaku Ki Darmawijaya. Aku adalah orang yang kau cari. Aku adalah awal dari semua ini." Jaka terdiam, mencoba memahami kata-kata lelaki itu. Jika benar ia adalah penyebab hilangnya desa ini, maka semua jawaban ada padanya. "Katakan padaku, apa yang terjadi pada desa Ranjaya? Mengapa desa ini terperangkap dalam dunia bayangan?" Ki Darmawijaya menghela napas panjang sebelum berjalan ke arah perapian yang sudah lama mati. Ia meraba dinding batu di sampingnya, dan tiba-tiba, ruangan itu diterangi oleh cahaya biru yang berpendar dari ukiran-ukiran pada dinding. "Dunia ini adalah akibat dari sebuah kesalahan yang aku buat bertahun-tahun lalu," katanya lirih. "Dulu, aku adalah kepala desa di Ranjaya. Aku mencintai desa ini, tapi aku juga tamak akan kekuatan." Jaka mendengarkan dengan saksama. Ki Darmawijaya melanjutkan, "Aku menemukan sebuah kitab kuno yang menyimpan rahasia tentang dunia bayangan. Dalam kesombonganku, aku mencoba membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lebih besar, berpikir bahwa aku bisa mengendalikan kekuatannya. Tetapi aku salah, yang terjadi justru bencana. Desa ini tersedot ke dalam dimensi lain, terperangkap di antara dua dunia." Jaka menggertakkan giginya. "Jadi ini semua karena kesalahanmu? Semua penduduk desa menderita karena ambisimu?" Ki Darmawijaya menunduk dalam kesedihan. "Aku telah mencoba menebus kesalahanku, tapi kutukan ini terlalu kuat. Satu-satunya cara untuk mengembalikan desa ini adalah dengan menutup gerbang yang telah kubuka. Tapi itu tidak mudah. Gerbang itu hanya bisa ditutup oleh seseorang yang memiliki kemurnian hati dan keberanian yang cukup untuk menantang kegelapan itu sendiri." Jaka terdiam. Ia tahu bahwa takdirnya telah membawanya ke titik ini. Jika memang ada kesempatan untuk menyelamatkan desa Ranjaya, maka ia tidak akan mundur. Dengan tatapan penuh tekad, ia berkata, "Beritahu aku apa yang harus kulakukan." Ki Darmawijaya menatapnya dengan sorot mata yang penuh harapan. "Kau harus pergi ke pusat gerbang, tempat di mana dunia ini bersinggungan dengan dunia manusia. Itu adalah tempat di mana kutukan ini dimulai, dan di sanalah semuanya harus berakhir." Jaka mengangguk, siap menghadapi tantangan berikutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah sampai desa Ranjaya kembali ke tempatnya semula. Langkah kaki Jaka Taruna menggema di sepanjang lorong gelap yang membentang di dalam rumah Ki Darmawijaya. Udara di dalamnya terasa berat, seperti diselimuti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayangan di dinding bergerak perlahan seolah memiliki nyawa sendiri, mengikuti setiap gerakan Jaka dengan diam-diam. Meskipun ia sudah siap menghadapi bahaya, perasaan gentar tak bisa sepenuhnya ia singkirkan dari benaknya. Ki Darmawijaya berjalan di depannya, membawa sebuah lentera kecil yang memancarkan cahaya kebiruan. Nyala api di dalam lentera itu tidak bergetar seperti api biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menjaga agar nyalanya tetap stabil di tengah udara yang dipenuhi energi aneh. "Gerbang itu ada di bawah tanah," kata Ki Darmawijaya, suaranya terdengar dalam dan penuh beban. "Dulu tempat ini hanyalah sebuah gua kecil, tetapi setelah aku membuka celah antara dua dunia, gua itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan." Mereka tiba di sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. Ukiran-ukiran di permukaannya tampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa dibaca oleh mata biasa. Ki Darmawijaya mengangkat tangannya, menyentuh salah satu simbol di tengah pintu. Cahaya biru dari lenteranya menyebar ke seluruh permukaan kayu, dan perlahan-lahan pintu itu mulai bergetar, membuka sedikit demi sedikit. Di baliknya, sebuah tangga batu yang turun ke dalam kegelapan terbentang, seakan menanti para pengunjung yang berani melangkah masuk. Jaka menelan ludahnya. Tidak ada suara dari dalam sana, hanya kesunyian yang mencekam. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengintai di balik kegelapan, menunggu dengan sabar untuk menyambut mereka. "Berapa jauh kita harus turun?" tanyanya, berusaha mengalihkan pikirannya dari ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Ki Darmawijaya menghela napas panjang. Tidak ada yang tahu pasti. Di dalam sana, waktu dan ruang tidak lagi mengikuti aturan dunia kita. Kita harus tetap waspada. Begitu kita melangkah masuk,
Tidak ada jalan kembali selain menutup gerbang itu. Jaka menatap ke bawah, lalu mengangguk. Baiklah, aku siap. Dengan hati-hati, mereka mulai menuruni tangga batu yang licin dan dipenuhi lumut. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menarik mereka ke bawah. Udara semakin dingin, dan napas mereka membentuk kabut tipis yang melayang di udara. Cahaya dari lentera Ki Dharma Wijaya menjadi satu-satunya sumber penerangan di tempat itu, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di dinding gua. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang langit-langitnya menjulang tinggi. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu hitam berukiran simbol-simbol kuno. Gerbang itu tampak tertutup rapat, tetapi dari celah kecil di tengahnya, cahaya merah redup memancar keluar, berdenyut seperti jantung yang berdetak perlahan. Inilah dia, kata Ki Dharma Wijaya dengan suara lirih. Gerbang yang menghubungkan desa ini dengan dunia bayangan. Selama gerbang ini masih terbuka, desa Ranjaya tidak akan pernah bisa kembali ke dunia asalnya. Jaka melangkah maju, merasakan hawa panas yang keluar dari celah gerbang itu. Jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang sangat kuat berada di balik pintu ini. Sesuatu yang tidak boleh dilepaskan ke dunia manusia. Bagaimana cara kita menutupnya? Tanyanya. Ki Dharma Wijaya menatap gerbang itu dengan ekspresi serius. Dulu, aku membukanya dengan mengorbankan sebagian jiwaku. Untuk menutupnya, kita harus membalikan ritual itu. Tapi ada satu masalah besar. Jaka menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Apa itu? Ki Dharma Wijaya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Penjaga gerbang tidak akan membiarkan kita menutupnya begitu saja. Ia adalah makhluk yang lahir dari kegelapan yang kubuka, dan ia tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari balik gerbang. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan udara di dalam ruangan itu semakin panas. Sesuatu yang besar sedang bergerak di balik celah sempit gerbang itu, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke dunia mereka. Jaka mencengkeram gagang belatinya dengan erat. Ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Jika ia gagal, maka desa Ranjaya akan tetap terperangkap dalam dunia bayangan selamanya. Suara geraman yang dalam menggema di seluruh ruangan, seolah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak berujung. Jaka Taruna bisa merasakan getaran di udara, seperti angin panas yang berhembus dari dalam gerbang yang masih setengah terbuka. Cahaya merah dari celahnya semakin terang, berdenyut seperti jantung yang berdegup kencang. Sesuatu yang sangat besar sedang bersiap untuk menampakkan dirinya. Ki Dharma Wijaya melangkah mundur dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini dia, gumamnya pelan, tetapi suaranya terdengar jelas di antara keheningan yang menegangkan. Tangannya mencengkeram lentera biru dengan erat, bersiap menghadapi makhluk yang akan muncul. Tiba-tiba, dari dalam gerbang, sebuah tangan raksasa berwarna hitam pekat muncul, dengan cakar panjang yang tajam bagaikan bilah pedang. Tangan itu menekan tepi gerbang batu, mendorongnya lebih lebar. Getaran semakin kuat, membuat debu dan batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua. Lalu, secara perlahan, sosok itu keluar dari kegelapan, memperlihatkan bentuknya yang mengerikan. Makhluk itu berdiri lebih tinggi dari manusia manapun. Tubuhnya diliputi kabut hitam yang bergerak seperti asap yang hidup. Matanya menyala merah darah, menatap lurus ke arah Jaka dan Ki Dharma Wijaya dengan kebencian yang tak tersembunyikan. Mulutnya penuh dengan taring panjang, dan dari dalam tenggorokannya terdengar suara desisan rendah yang membuat bulu kuduk meremang. Jaka mencengkeram belatinya dengan kuat. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu menyeramkan sebelumnya. Seluruh tubuhnya menegang, bersiap menghadapi serangan kapan saja. "Apa ini?" tanyanya dengan suara bergetar, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Ki Dharma Wijaya menatap makhluk itu dengan ekspresi muram. "Ini adalah sang penjaga gerbang," katanya. "Ia adalah entitas yang terbentuk dari energi kegelapan saat gerbang ini dibuka. Ia adalah perwujudan dari kekuatan dunia bayangan, dan tugasnya adalah memastikan bahwa tidak ada yang bisa menutup gerbang ini tanpa izin." Makhluk itu melangkah maju. Suaranya bergema seperti raungan badai yang mengamuk. "Manusia lemah, kalian tidak akan bisa menutup gerbang ini," katanya dengan suara berat yang terdengar seolah berasal dari banyak mulut yang berbicara sekaligus.
Sekali desa ini memasuki dunia bayangan, tidak akan ada jalan kembali. Desa ini sudah menjadi bagian dari kami. Jaka merasakan darahnya mendidih oleh amarah. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika ia tidak melakukan sesuatu, maka desa Ranjaya akan selamanya terperangkap dalam dunia kegelapan ini. Ia menggenggam belatinya lebih erat dan maju selangkah. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan segalanya, katanya dengan suara tegas. Jika aku harus bertarung, maka aku akan bertarung. Ki Darmawijaya menoleh ke arah Jaka, matanya memancarkan keteguhan. Hati-hati, Jaka. Makhluk ini tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa, katanya. Kita harus menemukan cara untuk melemahkannya sebelum bisa menutup gerbang ini. Sang penjaga gerbang mengeluarkan suara tawa mengerikan. Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Katanya sambil mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka tiba-tiba berubah, dan bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, merayap seperti makhluk hidup yang bersiap untuk menyerang. Jaka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah pertempuran antara terang dan gelap, antara harapan dan keputusasaan. Jika ia gagal, maka desa Ranjaya akan hilang selamanya. Ki Darmawijaya mengangkat lenteranya tinggi-tinggi, dan cahaya biru dari dalamnya mulai berdenyut lebih terang. Jaka, aku akan mencoba menahan makhluk ini sebisa mungkin, katanya. Gunakan kesempatan ini untuk mencari titik lemahnya. Jaka mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran yang akan datang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ini adalah tentang seluruh desa yang bergantung padanya. Dengan tekad yang membara, ia maju ke depan, menghadapi sang penjaga gerbang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Kilatan cahaya biru dari lentera Ki Darmawijaya menari di udara, menabrak bayangan-bayangan yang merayap seperti makhluk hidup. Jaka Taruna memegang erat belatinya, berusaha mengatur napas di tengah ancaman yang semakin nyata. Sang penjaga gerbang berdiri tegap, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang seolah berdenyut dengan kehidupan sendiri. Matanya yang merah menyala seperti bara api memandang mereka dengan penuh kebencian. Dunia manusia tidak seharusnya mengusik batas ini. Suara makhluk itu menggema, bergema dalam gelombang suara yang menusuk telinga. Dengan satu gerakan tangan, bayangan-bayangan yang sebelumnya bergerak liar kini melesat menyerang, membentuk wujud cakar-cakar tajam yang berusaha merobek tubuh Jaka dan Ki Darmawijaya. Jaka berkelit dengan sigap, belatinya bergerak cepat menangkis serangan dari bayangan yang mencoba melilit kakinya. Ia menebas ke arah kabut gelap itu, namun senjata tajamnya hanya menembus udara kosong, tidak memberikan luka sedikit pun pada musuhnya. Tidak mempan, pikirnya panik. Ia harus menemukan cara lain sebelum terlambat. Ki Darmawijaya mengibaskan lentera birunya, memancarkan cahaya yang mengusir sebagian bayangan. Namun, cahaya itu hanya membuat sang penjaga gerbang mundur beberapa langkah sebelum kembali maju dengan kekuatan lebih besar. Jaka, kita harus mencari sumber energinya, teriak Ki Darmawijaya. Makhluk ini pasti memiliki titik lemah. Sang penjaga gerbang mengeluarkan suara geraman dalam, dan dari dalam tubuhnya, muncul rantai-rantai hitam yang berkelok-kelok di udara, mengejar Jaka dengan kecepatan luar biasa. Jaka melompat ke samping, nyaris menghindari serangan itu, tetapi satu rantai berhasil melilit lengannya. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah energi hidupnya terserap perlahan-lahan. Dengan cepat, Ki Darmawijaya mengarahkan lentera birunya ke arah rantai tersebut. Cahaya suci itu membakar rantai hitam, membuatnya melemah dan terlepas dari tubuh Jaka. Jangan biarkan dirimu tersentuh oleh kegelapan itu, seru Ki Darmawijaya. Sekali kau terperangkap, kau tidak akan bisa lepas. Jaka mengangguk, mengatur kembali kuda-kudanya. Ia memperhatikan makhluk itu lebih saksama, mencari sesuatu yang berbeda. Lalu, ia melihatnya, di dada sang penjaga gerbang, tepat di tengah-tengah kabut hitam yang membungkus tubuhnya, terdapat sebuah simbol bercahaya samar. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan garis-garis aneh yang berputar-putar di dalamnya, seperti jantung yang berdenyut. Itu dia. Jaka berteriak. Simbol di dadanya. Aku yakin itu sumber kekuatannya. Ki Darmawijaya melihat ke arah yang ditunjukkan Jaka. Ia menyipitkan mata dan mengangguk. Kalau begitu, kita harus menyerang titik itu,
katanya. Ia mengangkat lentera lebih tinggi, mencoba memperkuat cahaya biru agar bisa mengusik pertahanan makhluk itu. Namun, sang penjaga gerbang sepertinya menyadari niat mereka. Ia menggeram marah, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Dari balik gerbang yang terbuka, muncul pusaran kegelapan yang semakin membesar. Angin berhembus kencang, membawa aroma busuk yang menyengat, dan dari dalam pusaran itu, makhluk-makhluk kecil berkabut hitam melesat keluar, siap menyerang. Pasukannya datang, seru Jaka, bersiap menghadapi serangan yang lebih besar. Ia tahu, jika mereka tidak bisa menghancurkan simbol di dada sang penjaga gerbang secepat mungkin, maka Desa Ranjaya akan benar-benar hilang dari dunia ini selamanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Jaka maju menerjang kegelapan, belatinya terangkat tinggi, bersiap menembus titik lemah musuh mereka. Pertarungan belum berakhir, dan ia harus memastikan bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Jaka Taruna menatap gerbang raksasa yang menjulang di hadapannya. Kini tampak lebih jelas setelah pusaran kegelapan yang melindunginya mulai melemah. Cahaya lentera Ki Darmawijaya masih berkelap-kelip, menari di udara, namun sinarnya mulai redup, tanda bahwa kekuatannya hampir habis. Sang penjaga gerbang, meski telah terkena serangan bertubi-tubi, masih berdiri dengan sisa kekuatan yang tersisa. Namun, di dadanya, simbol bercahaya samar yang ditemukan Jaka tampak semakin berdenyut liar, seolah mengalami tekanan luar biasa. Ki Darmawijaya melangkah maju, mengamati ukiran-ukiran yang tertanam dalam di permukaan gerbang. Ini bukan sembarang pintu, gumamnya, suaranya dipenuhi ketegangan. Ini adalah segel yang menghubungkan dua dunia, yang tidak boleh dibuka begitu saja. Jika kita berhasil melawan sang penjaga gerbang, kita harus memastikan bahwa tidak ada celah bagi kegelapan untuk meluap keluar. Jaka mengangguk. Tangannya masih erat menggenggam belatinya yang sedikit berlumuran darah hitam, sisa pertarungan tadi. Matanya beralih ke pusaran kegelapan yang kini mulai berkurang intensitasnya, seolah merasakan bahwa pelindung mereka sedang di ujung kekalahan. Jika kita menghancurkan simbol itu, apakah semua ini akan berakhir? Tanyanya, mencoba memastikan langkah selanjutnya. Sang penjaga gerbang menggeram. Tangannya mulai bergetar hebat. Kalian tidak mengerti. Suaranya bergetar, terdengar bukan hanya dari satu makhluk, tetapi seolah berasal dari banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya. Gerbang ini bukan hanya penjara bagi desa kalian, tetapi juga bagi sesuatu yang jauh lebih kuat. Jika kalian membuka segel ini tanpa memahami konsekuensinya, kehancuran akan menimpa bukan hanya desa kalian, tetapi seluruh dunia manusia. Kata-kata itu membuat Jaka terdiam sesaat. Ia menoleh ke Ki Darmawijaya, mencari kepastian. Apa maksudnya? Tanyanya, sedikit ragu. Ki Darmawijaya menarik napas dalam, lalu berkata, legenda menyebutkan bahwa dahulu kala, ada sebuah desa yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Desa itu lahir dari sisa-sisa peradaban kuno, yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang bukan berasal dari dunia kita. Mereka pernah hidup berdampingan dengan manusia. Namun ketika keseimbangan mulai terganggu, mereka memilih menghilang dari sejarah. Desa yang kita cari ini, Ranjaya, adalah desa yang hilang itu. Jika segelnya rusak tanpa cara yang benar, bukan hanya desa ini yang akan kembali, tetapi juga makhluk-makhluk yang menghuni dunia di baliknya. Jaka merasakan tubuhnya merinding. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa mereka harus mengembalikan desa yang hilang. Namun kini, ia menyadari bahwa tugas mereka jauh lebih rumit. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara lebih rendah. Sang penjaga gerbang tampak semakin lemah, tetapi matanya yang merah masih menyala penuh amarah dan ketakutan. Jangan buka segel ini dengan paksa, katanya lirih. Ada cara lain, tetapi hanya mereka yang layak yang bisa menemukannya. Jika kau hanya ingin mengembalikan desa ini tanpa memahami keseimbangan yang ada, maka kau akan membawa kehancuran pada dunia kalian sendiri. Jaka menggigit bibirnya. Ini berarti mereka harus menemukan cara lain, bukan sekadar menghancurkan simbol di dada sang penjaga gerbang, tetapi memahami bagaimana mengembalikan desa tanpa mengganggu keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain yang tersembunyi di balik gerbang itu. Ia menoleh ke Ki Darmawijaya, yang tampak berpikir keras. Jika yang dikatakan sang penjaga gerbang benar, kata Ki Darmawijaya perlahan, maka kita harus menemukan kunci sejati untuk membuka gerbang ini dengan cara yang benar. Dan itu berarti,
Kita harus mencari jawaban yang tersimpan di dalam desa itu sendiri. Jaka menghela napas panjang. Waktu mereka semakin sedikit. Mereka harus menemukan jalan yang benar, sebelum keseimbangan dunia terganggu selamanya. Jaka Taruna berdiri di hadapan gerbang kuno yang mulai bergetar hebat, seolah-olah merespons energi yang baru saja dilepaskan oleh sang penjaga gerbang. Cahaya samar dari simbol di dadanya berpendar semakin redup. Sementara Ki Darmawijaya menatap dengan penuh kewaspadaan. Angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan aneh dari dimensi lain, seakan menyampaikan peringatan terakhir sebelum sesuatu yang besar terjadi. Sang penjaga gerbang tersungkur ke tanah. Tubuhnya mulai larut menjadi kabut hitam yang berputar-putar di udara. Suara parau masih terdengar di sela-sela hembusan angin. Kalian telah menemukan jalan, tetapi apakah kalian benar-benar siap menerima akibatnya? Jaka menggenggam belatinya erat-erat, merasa beban yang ia pikul semakin berat. Ia tidak tahu apakah keputusan ini benar, atau justru akan membawa malapetaka lebih besar. Ki Darmawijaya melangkah ke depan, meletakkan kedua tangannya di gerbang yang mulai menunjukkan retakan cahaya keemasan di sela-sela ukirannya. Dengarkan baik-baik, Jaka, katanya dengan suara rendah namun tegas. Gerbang ini bukan hanya penghalang fisik, tetapi juga pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Desa yang hilang tidak benar-benar lenyap, melainkan terjebak dalam lipatan waktu yang berbeda. Satu-satunya cara untuk membawanya kembali adalah dengan menyeimbangkan kembali energi di dalamnya. Jaka mengangguk pelan, meskipun pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Bagaimana caranya? Tanyanya. Ki Darmawijaya mengarahkan tangannya ke simbol bercahaya yang berada di tengah gerbang. Darah keturunan desa ini adalah kuncinya, katanya. Untuk membangunkan kembali Ranjaya, dibutuhkan pengorbanan, tetapi bukan pengorbanan darah seperti yang biasa dilakukan dalam ritual kelam. Ini adalah pengorbanan jiwa, keberanian, dan keikhlasan untuk menerima takdir yang telah ditentukan. Jaka merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia bukanlah keturunan desa Ranjaya, tetapi darah yang diwarisi dari leluhurnya ternyata memiliki hubungan erat dengan tempat ini. Apakah ini alasan mengapa ia dipanggil ke dalam petualangan ini sejak awal? Ia menatap kedua telapak tangannya, seakan mencari jawaban di sana. Tanpa banyak berpikir, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh simbol yang berpendar terang. Seketika, energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, mengisi setiap sel dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mata Jaka terpejam, dan dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayangan-bayangan orang-orang desa Ranjaya. Mereka semua terjebak di dalam kabut waktu, memandangnya dengan penuh harapan. "Aku mengembalikan hak kalian," bisik Jaka. Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi gema dari kata-katanya terasa mengguncang dunia di sekelilingnya. Gerbang kuno mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menggetarkan tanah di bawah mereka. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar, seolah-olah desa yang telah lama menghilang mulai bernapas kembali. Jaka menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang mendesak di dalam dadanya, tetapi ia tetap bertahan. Tiba-tiba, ledakan cahaya terjadi, melesat ke langit seperti kilatan petir yang membelah awan kelam. Suasana di sekitar mereka berubah dalam sekejap mata. Di mana sebelumnya hanya ada tanah kosong dan reruntuhan, kini perlahan-lahan muncul bangunan-bangunan megah dengan arsitektur kuno. Pohon-pohon besar tumbuh kembali dari akar yang telah lama mati, dan jalanan desa yang tertutup debu kembali bersih seperti sedia kala. Suara gemuruh mulai mereda, dan ketika Jaka membuka matanya, ia melihat desa Ranjaya telah kembali. Penduduk desa yang sebelumnya menghilang muncul satu persatu, wajah mereka dipenuhi kebingungan dan keharuan. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lain berlutut ke tanah, seakan tidak percaya bahwa mereka akhirnya bebas dari dimensi gelap yang telah mengurung mereka selama ratusan tahun. Jaka terengah-engah, tubuhnya terasa lelah luar biasa, tetapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Ia telah berhasil mengembalikan desa yang hilang. Ki Darmawijaya menepuk bahunya pelan, memberikan senyuman penuh kebanggaan. "Kau telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Jaka," katanya dengan nada hangat. "Kau telah membawa keseimbangan kembali." Namun, sebelum mereka sempat merayakan keberhasilan ini, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Dari bayangan pepohonan, muncul sosok tinggi berbalut jubah hitam dengan mata menyala merah. "Kalian mungkin telah membawa desa ini kembali," katanya dengan suara menggelegar.
Tetapi kalian juga telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel. Jaka dan Ki Darmawijaya saling berpandangan. Perjalanan mereka belum selesai. Masih ada ancaman yang harus mereka hadapi, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar desa yang menghilang.